мы как друга нашей страны, свой известный не только военный, но и политический деятель Индонезии. Ketemu Prabowo Subianto akan berpihak. Tapi Prabowo Subianto pinter. Dia temu juga Xi Jinping. Arti poinnya, Prabowo Subianto tidak ingin menunjukkan keberpihakan itu berlebihan kepada Barat. Ternyata seorang Prabowo ini hanya berkuasa paling lambat 2 tahun. Mulai Selebihnya lagi. Gibran. Kalian 01, 03 udah kalah. Ya, nggak usah curhat. Nggak ada hebatnya orang kalah. Yang hebat itu menang. Nggak ada orang kalah terhormat. Apalagi udah kalah makin kelihatan belangnya. Halo teman-teman perspektifku. Waduh, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya, dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin mengajak kalian nih untuk mencari info-info menarik apa hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu. Yuk, langsung aja kita tonton videonya. Знаем, как друга нашей страны, свой известный не только военный, но и политический деятель Индонезии. Продолжаете оставаться министром обороны и на протяжении многих лет, знаю, что у вас сложились очень добрые отношения с вашими российскими коллегами. С Индонезией Россию связывают очень давние дружеские отношения на протяжении десятилетий. В следующем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических отношений между нашими странами. Kalian tidak memuji sebagai warga Indonesia yang menghina Pak Prabowo, tapi ternyata Pak Prabowo malah dipuji sama pemimpin dunia. Ayo gimana? Bagaimana perasaannya ya, para barisan sakit hati, gimana perasaannya? Prabowo paham bagaimana untuk melakukan win-win dengan semuanya. Saya tahu persis. Untuk melakukan win-win dengan semuanya. Jadi kalau menurut saya, dia akan melakukan win-win dengan semuanya. Kalau dia melakukan win-win dengan semuanya, mungkin itu kepedean dia untuk meningkatkan selling deficit. Iya. Dia memastikan apapun yang terjadi misalnya Amerika dengan Cina nih, nggak ganggu kita gitu loh. Iya. Misalnya kayak 98 kan. Iya, paham. Kan kenanya ke Indonesia sama Korea Selatan kan. Tapi kan kayak Thailand kan kena tapi tidak diganggu, Bang. Iya. Ya kan gitu loh. Ya kan kena tapi kan tidak sampai krisis gitu loh. Yang krisis itu kan kita. Menurut saya dia juga dalam pikiran itu paling enggak tuh kayak gitu. Apapun yang terjadi dia ke Cina, tapi jangan kena deh. Nah dia juga mungkin berusaha ke Cina, apapun yang terjadi. Dia memang pembaca yang baik sih menurut saya. Jadi kayaknya dia memberikan beberapa apa sih yang Amerika mau, gitu. Apa yang ini mau. Dia mencoba seperti itulah. Gitu. Karena menurut saya sih, kalau kita dunianya sekarang dunia geopolitik, memang suka nggak suka, memang kita membutuhkan yang namanya intelijen ekonomis. Jadi ekonom-ekonom yang memang kapasitas intelijennya gitu. Dan menurut saya ya dia memang punya kapasitas itu. Kecerdasannya Pak Prabowo itu ya sudah diakui gitu ya. Ya bayangin dong dari waktu pendidikan aja Pak Prabowo kan menjadi lulusan terbaik ya. Dan ketika masih ada aja orang yang meremehkan nih kalau Pak Prabowo ini bisa menjadi presiden, kalau aku sejauh ini masih percaya Pak Prabowo akan bisa menjadi presiden yang baik untuk Indonesia. Barat akan berpihak kemana terhadap Prabowo Subianto? Jawabannya apa? Jawabannya 2 kali kehadiran Tony Blair membuktikan Barat akan tetap berpihak. Kehadiran 2 kali Tony Blair, ketemu Prabowo Subianto akan berpihak. Tapi Prabowo Subianto pinter, dia temu juga Xi Jinping. Arti poinnya, Prabowo Subianto tidak ingin menunjukkan keberpihakan itu berlebihan kepada Barat, juga terjadi. Jadi dia memainkan politik bebas aktif secara murni ya? Persoalan pokoknya, apakah dia punya daya tahan yang kokoh dalam memainkan politik luar negeri bebas aktif? Karena ini bukan persoalan politik, ini persoalan ekonomi politik luar negeri bebas aktif. Bukan politik, ekonomi politik luar negeri bebas. Yang di dalamnya ada kasus menarik. Ada kasus virtual. Apa itu virtualnya? Payment system. Transaksi-transaksi keuangan yang luar biasa yang terkadang pemerintah ternyata tidak juga bisa mengendalikan. Loh, buktinya begitu orang asing kabur, rupiah jatuh gitu loh. Nah, ada lagi kan bukti kalau Pak Prabowo itu sangat cerdik sekali dalam berpolitik. Katanya
tidak ingin terlihat terlalu memihak ya, supaya nanti ya bisa masuk aja gitu semuanya. Karena kalau terlalu memihak nanti ya pastinya yang lawannya ini tidak akan ke Indonesia, tidak ya hubungan kita dengan negara lain, negara lawan itu akan jadi tidak baik-baik saja seperti itulah. Apalagi ini mau menuju peralihan ini kan Pak Prabowo lagi rajin-rajinnya ya kunjungan internasional. Banyak juga nih yang tanya, kenapa sih Pak Prabowo ini rajin banget kunjungan internasional? Terus fungsinya apa? Kenapa gitu? Nah, aku punya nih jawabannya. Jadi langsung kita tonton videonya. Kunjungan internasional, mengapa Prabowo getol sekali melakukan ini? Beberapa waktu lalu, Prabowo bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Dan beberapa hari lalu, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto juga bertemu dengan Presiden Vladimir Putin, yaitu Presiden Rusia. Tentu sebagai Menteri Pertahanan, pastinya ada kerjasama pertahanan internasional. Prabowo bukan satu-satunya loh. Dulu ada Presiden Indonesia Soekarno yang sering melakukan pertemuan internasional. Langkah Soekarno jitu, mengingat saat itu sedang terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Hasil konkretnya, ya seperti kita ketahui bersama, yaitu Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Dengan sikap tidak memihak salah satu kubu yang bertikai di perang dingin tersebut. Selain Soekarno ada Gus Dur. Saat menjabat sebagai Presiden keempat Indonesia, Gus Dur pernah maraton kunjungan ke 13 negara sekaligus dalam sepekan. Lagi-lagi taktiknya gitu juga. Karena pada saat itu Indonesia sedang dihadapkan dengan sederet konflik horizontal dan ancaman disintegrasi bangsa. Lantas, apa ancaman bagi Indonesia? Mengapa Prabowo getol sekali melakukan kunjungan internasional? Sebelum kita mengetahui alasan ancamannya bagi Indonesia nih, kita perlu tahu dulu bahwa Prabowo kunjungan internasional itu ada alasan konstitusionalnya, yaitu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan Indonesia itu salah satunya adalah menjaga ketertiban dunia atau turut aktif untuk menjaga ketertiban dunia. Kalau mereka di dunia ini nggak tertib, itu ada dampaknya ke Indonesia. Apa saja sih dampaknya? Yang pertama nih, ada penurunan nilai tukar rupiah. Satu tuh. Yang kedua, ada penurunan pasar modal. Yang ketiga, naiknya harga minyak terhadap APBN. Dengan ancaman-ancaman ini, maka wajar dong kalau Prabowo ikut andil untuk bisa menjaga ketertiban mereka. Oke, jadi ternyata itu teman-teman semuanya, fungsinya Pak Prabowo itu lagi sering-seringnya ya, lagi getol banget untuk kunjungan internasional. Karena kalau kita lihat akhir-akhir ini kan sering banget ya melihat Pak Prabowo itu kunjungan, bertemu dengan para pemimpin-pemimpin di negara tetangga atau negara di luar Indonesia. Ini keren banget ya, karena Pak Prabowo selama kunjungan juga mendapatkan respon yang sangat-sangat positif. Yang dikatakan Ibu Koni itu ternyata benar loh. Kenapa gue benar? Ternyata seorang Prabowo ini hanya berkuasa paling lambat 2 tahun. Mulai Selebihnya lagi. Gibran. Itu tertuang di isi kontrak. Wow, presiden itu ada kontraknya juga ya. Prabowo itu pernah ngomong emang, sebelum saya mati, cita-cita saya ingin menjadi presiden. Gak apa-apa, biarpun 2 tahun gak masalah. Yang penting kan udah tercatat di dalam buku sejarah bahwa dia pernah menjadi presiden. Itu yang diinginkan dia. Makanya dia akan nurut apa yang dikatakan sama bosnya. Saya melihat perjanjiannya itu ya ketawa. Ada gak apa-apa deh gue metong. Ntar gue metong. Pokoknya secara ini kan sudah cita-cita gue sudah tersampaikan. Ya kan? Sudah terlaksanakan. Cita-cita saya kan sejak saya masih muda ingin menjadi presiden. Setelah saya mau metong, akhirnya tercapai itu kalau gue jadi presiden. Aduh, negara Indonesia ini negara lawak. Isi-isinya gak ada yang jelas. Di istana itu ada mantan judi, bukan mantan sih, masih tetap ya judi online itu ya, raja judi online itu masih sampai sekarang dia yang mengendalikan. Repot, salah waras.
Kayaknya yang lawak ini Anda sendiri deh ya, entah itu Anda Mbak atau Mas, aku nggak tahu nih. Sampai sejauh ini aku nggak tahu Anda itu Mbak atau Mas gitu ya. Yang Anda katakan tadi kan soal Pak Prabowo yang katanya maksimal 2 tahun gitu. Terus aja gitu goreng-goreng informasi yang belum jelas kevalitannya gitu. Nanti kalau tidak terbukti kan malu sendiri ya kan? Kok bisa? Sakit hati sampai ngomong kayak gitu, kok bisa gitu loh. Parah emang, parah. Masih aja suara-suara miring. Buat apa menang? Dapat 58% gara-gara nyolong atau curang. Saya mau komen ya. Emang apa bangga aja sih kalah? Kalian 0103 udah kalah. Ya, nggak usah curhat. Nggak ada hebatnya orang kalah. Yang hebat itu menang. Betul. Oh, kalah asal terhormat gitu. Nggak ada orang kalah terhormat. Apalagi udah kalah makin kelihatan belangnya. PDIP itu Ibu Megawati hebat. Ya ingat rakyat kalau lagi kalah. Ah benar itu benar. Kalau dia lagi menang lupa dia. Rakyat kapan dipikirnya? Yang dipikirin kader project aja. Udahlah. Jadi netizen kalian itu udah mesti sadar. Ya nggak usah ngenyek Prabowo, Gibran, Jokowi. Atau mendingan menang daripada kalah. Ya, oke. Stop ya. Ya. Stop ngenyek. 02 hebat, Jokowi hebat, ya. Nah itu loh, stop ngenyek ya kan. Karena semakin kalian membongkar, menyebarkan isu-isu yang kurang benar, borok kalian sendiri yang bakal tersebar di dunia maya. Orang-orang lebih tahu lagi nih. Yang tadinya kalian merencanakan untuk menjatuhkan lawan dengan cara-cara yang tidak benar kayak gitu, ya kalian sendiri yang bakal jatuh. Nah gimana nih kalau pendapat dari kalian semuanya mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya terima kasih banyak sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Sayangnya kita harus berakhir dulu sampai di sini. Tapi tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.